Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya Husna Khairuzaka Sudakta NIM 233011006 ya akan memenuhi tugas ya di matkul fikih munakahat bimbingan Bapak Kholis Firmansyah tentang dasar-dasar mawaris. Berikut mari disimak ya penjelasan. Langsung saja ini ya, saya sudah menyiapkan Microsoft Excel-nya. Kita masuk, ini sudah ada pembagiannya, dasar-dasar bagian-bagian ahli waris ya. Insya Allah dengan ini akan memudahkan kita untuk menentukan bagian-bagian ahli waris. Yang pertama kita masuk dulu di surah An-Nisa ayat 7. Kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍah, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Itu dari Quran surah An-Nisa ayat 7, di mana kita mengetahui bagian yang telah ditetapkan ada pada surah An-Nisa ayat 11. Di surah An-Nisa ayat 11 ini sekaligus nanti kita masukkan bagian-bagian ahli waris. Kita masukkan pada tabel yang sudah kami siapkan di Excel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayayn. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة
fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Yang artinya dalam surah An-Nisa ayat 12, Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jika anak itu semua perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah atau harta yang ditinggalkan untuk kedua orang tua. Bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, ditinggalkan jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapatkan 1/6. Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dilunasi utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ya, kita bahas An-Nisa ayat 11. Yaitu yang pertama, bagian anak laki-laki itu sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jadi laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan, ya perbandingannya yaitu 2/1. Jadi jika anak laki-laki 2, anak perempuan masing-masing 1. Jadi kalau semuanya ibaratkan 200.000, anak perempuan 100.000 di tabel ini perumpamaannya. Lalu bahasan yang kedua yaitu anak perempuan yang sendiri. Ya, anak perempuan yang sendiri memiliki potensi yaitu 1/2. Yang sendiri. Jadi 1/2. Jika memiliki memiliki saudara, itu memiliki ke potensi yaitu 2/3. Ini 1 ya tadi. Ya. Lalu selanjutnya untuk orang tua. Orang tua yaitu jika memiliki anak, ya, masing-masing memiliki 1/6. Bapak 1/6 jika memiliki anak. Bagian ibu jika tidak memiliki anak yaitu memiliki potensi 1/3. Nah, jika bapak asobah. Kalau bapak. Terus kita lanjut. Jadi ini sudah, ya,
anak perempuan, berapa ibu dan bapak. Ya, terus bagaimana jika suami istri ini? Kita bisa lihat di surah An-Nisa ayat 12. Ya, pembahasan selanjutnya kita masuk ke surah An-Nisa ayat 12, yaitu walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله wallahu alimun halim, yang artinya bagimu para suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istri mempunyai anak, kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar utangnya. Jadi yang pertama, suami memiliki potensi yaitu 1/2, ya toh, 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu jika tidak mempunyai anak. Jika istri-istri mempunyai anak, kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkannya. Jadi kalau istrinya kalau nggak punya anak dapat 1/2. Kalau punya anak istrinya berarti mendapat 1/4. Jika mereka mendapatkan 1/4-nya. Ya. Lalu apa bagian untuk istri? Bagi mereka para istri, 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Kalau nggak punya anak berarti mendapatkan bagian yaitu 1/4. Lalu jika seorang istri ditinggalkan suaminya tapi mempunyai anak, ya, istri 1/8 jika dengan wasiat baru. Ya, kalau punya anak berarti mendapatkan ini 1/8, mempunyai
1/8. Lalu apa pembahasan selanjutnya? Untuk lanjut pembahasan selanjutnya, untuk saudara-saudari seibu yaitu memiliki potensi, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 12 yaitu 1/6 ya, 1/6. Akan tetapi jika mereka saudara-saudara ibu itu lebih dari seorang, jadi banyak bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, maka diberikan ini bagian yaitu sepertiga. Ini ya, dari semuanya ini tabelnya sudah penuh ya. Kita rinci ya, yang dari surah An-Nisa ayat 12 tadi kita sudah membahas saudari seibu tadi ya, punya potensi 1/6 dan 1/3. Lalu ini cucu perempuan dari anak laki-laki tadi ya, ini juga di surah An-Nisa ayat 12, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki yang hanya satu orang saja, yaitu memiliki potensi 2/3 ya. Kalau lebih dari satu itu kalau laki-laki sendiri saja, keseluruhan dari anak laki-laki sendiri saja itu setengah. Kalau cucu perempuan dari anak laki-laki lebih besar, lebih banyak daripada satu, yaitu 2/3. Lalu kita bahas di surah An-Nisa ayat 176, yaitu membahas saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung seayah. Seayah seibu, saudara kandung seayah, yaitu memiliki potensi setengah ya. Saudara perempuan seayah seibu itu setengah. Jika seayah seibu banyak ya, lebih dari satu, yaitu 2/3. Jika saudara laki-laki kandung seayah seibu, yaitu asobah ya. Terus kita bahas di dalam kitab Bulughul Maram, yaitu berikanlah harta warisan ke ahli warisnya yang bertuang dalam Al-Quran, sisanya adalah milik laki-laki yang paling dekat atau asobah tadi ya. Pengertiannya itu cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki yang mana tadi ini, itu memiliki potensi 1/6. Nah ini jika mayit memiliki anak perempuan satu saja ya, jadi kakek memiliki ini ya, kakek ini ya memiliki potensi 1/6. 1/6. Kakek memiliki 1/6 dan kakek nenek 1/6 nih ya. Kakek dan bapak ya itu sama dengan 1/6 tambah asobah dengan kondisi tertentu ya. Ini sama ya, sama kayak bapak.
asobah. Ini sama kayak Bapak, 1/6. Ya. Nah, itu tadi teman-teman ya, pembahasan sedikit dari warisan, dari fikih warisan. Semoga bermanfaat ya. Mungkin nanti bisa belajar lebih banyak lagi. Di video ini kurang lengkap dan mungkin kurang bisa dipahami ya, mungkin bisa nanti dipelajari lagi. Nah, ini sekilas salurannya, peta konsepnya ya, semoga agak bisa paham ya. Tadi sudah dijelaskan juga dari surah An-Nisa ayat 7, ayat 11, 12, ayat 176, dan dari hadis-hadis di kitab Bulughul Maram. Jazakumullah khairan katsiran. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.